Salam kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FPF Osaka, Ilmuwan Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Iya. Malam hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan, belajar eksegesis Markus 7, yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Daniel Alexander. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Pak Herman untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Herman. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan, bahwa pada hari ini, malam hari ini, Kau mengumpulkan kami di Zoom meeting ini ya Tuhan, FWF Osaka. Ya Bapa, urapi Pak Daniel Alexander yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau pakai Pak Alexander ya Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi penyampai firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu selalu ada dalam hati kami, pikiran kami, perkataan kami, terutama perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya Ya. serahkan kepada hambanya, Pastor Daniel Alexander. Ya. Silakan Yang Koden. IG ya, sebentar IG keluar dulu ya, karena saya harus mulai lagi. Baik. Kita nyambung ya Instagram. Oke. Mana ini? Terima kasih kepada keluarga komunitas Osaka, bukan Osaka di Jepang ini ya, tapi obrolan santai keluarga Tuhan. Baik, saya siapkan Instagram saya dulu untuk kita boleh belajar. Sebentar. Ya. Puji Tuhan, kita dapat waktu yang luar biasa ini. Oke. Ya. Ya. Shalom semua, selamat malam, Tuhan memberkati. Ya, kita boleh dapat kesempatan yang luar biasa. Topik kita hari ini diambil dari Markus pasal 7. Nah, keluarga Osaka ini, obrolan santai keluarga kerajaan Allah, itu akan membedah, eksegesis itu membedah kitab Markus. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, hari ini saya dapat di Markus pasal yang ke-7. Nah, padahal Ibu Ayu dan tim Osaka tidak tahu, di antara 16 pasal kitab Markus, saya itu paling banyak mengajarkan itu tentang Markus 7. Terima kasih loh, Ayu memberikan kode kesempatan pas di Markus 7, pasal kesukaan saya. Kenapa saya suka Markus 7? Karena di Markus pasal 7, perikop pertama, perikop kedua, yang nanti kita akan pelajari, itu justru Tuhan Yesus, maaf saya pakai kalimat ini, mengobrak-abrik. Perhatikan kata mengobrak-abrik. Sistem agama Yahudi yang membuat orang-orang Yahudi menjadi orang warga negara di dunia yang paling sombong. Karena mereka merasa Tuhan itu paling dekat dengan mereka. Itu salah satu kemarahan Tuhan Yesus di waktu Markus mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Nah, hanya Markus yang bisa melihat konsep itu. Ini unik memang Markus ini. Saudara, hari Sabtu siang yang lalu. Maaf saya cuma cerita. Ya, saya dengan rombongan, kami 2 mobil, ya dari Alabama menuju ke Panama City yang ada di Florida. Nah, ada home fellowship siang hari Sabtu jam 12 waktu Florida. Tuhan menyuruh saya untuk mengajar. Jangan percaya kepada agama apa saja, termasuk agama Yahudi, agama Kristen, agama Katolik, Advent, Baptis, Pentakosta, sejenisnya. Kenapa? Itu semua buatan manusia. Justru
orang yang belajar agama, jangan kaget dulu lalu saudara keluar. Jangan, tunggu sampai selesai. Justru orang yang ingin mengenal Tuhan dan mencari Tuhan, jangan mencari Tuhan di agama apa saja. Orang yang berusaha mengenal Tuhan dan mencari Tuhan, dan mereka mencarinya di agama, justru makin gak ketemu Tuhan dan makin gak kenal Tuhan. Dan izinkan saya mengatakan kalimat ini. Kalau saudara ada yang tersinggung, saya minta jangan keluar dulu, ikuti sampai selesai. Saudara perhatikan, mengapa kalau ada kata agama disebut, itu yang muncul pasti kemunafikan, sombong rohani, dan hobinya suka menghakimi orang. Maaf, saya harus ngomong ini. Nah, 3 hal ini yang dibongkar habis oleh Tuhan Yesus di Markus 7. Saya ulangi, begitu menyebut kata agama, pasti 3 hal ini yang akan muncul, saudara. 1, sombong. Begitu orang itu makin beragama, orang itu makin menguasai peraturan-peraturan agama. Maaf, padahal semua agama itu buatan manusia. Jadi begitu orang itu bisa menguasai agama, yang seharusnya Tuhan yang menguasai kita, tetapi agama menjadikan orang itu menguasai Tuhan, mengatur Tuhan, mendikte Tuhan, maka orang itu pasti sombong, pasti sudah. Dan itu yang terjadi. Nomor 2, orang yang mengaku dirinya beragama, saudara, itu pasti muncul kemunafikan. Pasti. Ketiga, orang yang merasa diri makin beragama, makin hebat agamanya, hobinya suka menghakimi orang. Maka itu, jangan mencari Tuhan dan mengenal Tuhan dalam agama apa saja. Justru makin gak kenal Tuhan. Dan lihat bukti yang ada sekarang. Lihat bukti yang ada persiapan pemilu di negara kita bulan depan ini. Justru agama itu jahat. Lihat perang yang terjadi sampai hari ini. Perang dunia pertama sudah selesai. Perang dunia kedua bisa selesai. Perang Teluk, perang Vietnam, perang Korea bisa selesai. Harus saudara ingat, satu-satunya perang yang gak bisa selesai dan gak akan pernah selesai adalah perang agama. Lihat Irlandia Utara antar Katolik Protestan. Begitu sudah sekian abad itu perang itu gak selesai sampai hari ini. Padahal Katolik Protestan sumbernya sama dari Alkitab. Yaitu karena firman yang harusnya menguasai manusia. Orang beragama menguasai firman, artinya menguasai Tuhan. Saya akan baca mulai ayat 1 ya, Markus pasal 7. Judulnya saja sudah menggelitik dan nyentil istilah saya. Nyentil tahu ya. Perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat. Nah, sudah ini, dedongkotnya ini sumber masalahnya. Apa itu yang disebut orang Farisi? Adalah orang yang menguasai kitab-kitab. Ya, yang punya kedudukan tinggi. Sok, ya, ahli agama. Dan ahli Taurat, orang yang menguasai Taurat. Bukan dikuasai oleh Taurat. Dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Nah, ini agama. Yang diurus itu bukan soal kehidupan yang benar. Yang diurusi bukan bagaimana melakukan firman Tuhan. Yang mereka urusi, inilah kemunafikan orang beragama, adalah tata cara, peraturan
maaf kalau saya pakai kata liturgi. Di dalam kalangan gereja sampai hari ini kira-kira masih ada 80-an% orang Kristen, Katolik dan sejenisnya yang sibuk hanya ngurusin tata cara ibadah. Harus begini, harus begitu. Nah ini mereka. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-murid Tuhan Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, waktu Yahweh Tuhan menyuruh Musa menuliskan peraturan makan dengan cuci tangan dulu, itu bukan untuk agama, tapi supaya sehat. Ngerti ya? Tapi itu dipermasalahkan kalau nggak cuci tangan. Sampai hari ini di Israel sampai hari ini mau masuk ke rumah makan mana saja, mau masuk ke rumah selalu ada wastafel tempat cuci tangan dan itu wajib harus cuci tangan. Nah secara higienis kesehatan itu memang betul, tapi mereka menjadikan itu kesombongan rohani dan suka menghakimi orang. Contoh lagi, mengapa ada larangan di kitab Musa? Ya, jangan makan binatang-binatang tertentu. Nah, binatang-binatang itu diciptakan Tuhan memang bukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Tapi binatang-binatang itu Tuhan ciptakan sebagai vacuum cleaner, sebagai pembersih alam ini, environment atau lingkungan. Contohnya babi. Ya. Kenapa orang Yahudi, orang Islam, waduh, begitu ngeri kalau lihat babi. Kadang-kadang saya berpikir, kasihan babinya ya, nggak salah loh. Kok dibencinya luar biasa. Nah, Yahweh Tuhan melarang mereka makan babi. Saya berkata mereka dulu, bukan untuk kita. Masalahnya saya juga suka sih, tapi dikit-dikit yang banyak-banyak. Oke. Tujuan Tuhan melarang mereka untuk makan binatang itu. Karena binatang itu kotor. Babi itu nggak bisa hidup bersih. Babi itu nggak bisa diberi makanan bersih, nggak bisa. Nah, dilarang untuk kesehatan. Tapi dalam agama, gara-gara babi bisa bunuh-bunuhan. Kan sedih hati Tuhan melihat fakta itu. Oke, lanjut ayat yang ketiga. Oh, ya, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, ya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat. Ini masalahnya. Sebab karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. 100%. Ya, dengarkan, 100%. Seluruh daerah-daerah Kristen di Indonesia, seluruh, mulai dari Papua, Maluku, ya, Minahasa, Sangir Talaut, Toraja, ya, sebagian besar Kalimantan, saudara kita dari Dayak, terus melangkah lagi ke Sumatera, ya, Nias, Mentawai, Sumatera Utara, maaf, saudara kita orang Batak. 100% daerah-daerah Kristen di Indonesia ini menggenapi 100% mutlak Markus 7 ayat 3 sampai hari ini. Gedung-gedung gereja megah. Wih, saudara, kalau saudara yang belum pernah berkunjung ke daerah-daerah Kristen, ya, seperti Minahasa, Tanah Batak, Maluku, wih, mereka itu merasa kalau bisa bangun gedung gereja besar, mereka dapat rumah bagus di surga nanti. Itu agama. Tapi
Mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang mereka. Persis yang tertulis di Markus 7 ayat 3. Saya harus ngomong ini. Kalau ada saudara orangnya ya bertobat. Mengapa di daerah-daerah Kristen itu pasti daerah miskin dan tertinggal? Ini kan kontras sekali dengan doktrin doa Bapa kami. Justru di daerah-daerah Kristen itu kemiskinan, kemelaratan, ngeri saudara. Kenapa? Karena ada 3 adat mereka yang merusak. 1 adat mas kawin. 2 adat upacara orang meninggal. Di daerah-daerah Kristen itu 2 adat istiadat nenek moyang mereka yang mereka pegang sampai hari ini. Dan itu merendahkan derajat otoritas firman Tuhan. Itu memiskinkan mereka sendiri. Karena kalau sudah bilang mas kawin, wih, itu orang tua seperti jual anak perempuan. Maaf, jangan tersinggung. Maka itu kasus perzinahan luar biasa di daerah-daerah Kristen. Karena banyak pemuda-pemuda nggak bisa menikah. Karena nggak punya uang untuk bayar mas kawin. Yang nggak terukur mahalnya. Terjadi perzinahan, free sex. Yang kedua, kalau ada orang meninggal, itu pemiskinan. Tanya mereka, kalau saudara punya teman dari suku-suku yang daerah-daerah Kristen ini. Sampai hari ini saya kenal banyak orang. Cucu ini nggak pernah kenal kakeknya dan neneknya. Tapi harus nanggung utang. Gara-gara kakeknya, neneknya meninggal pakai upacara adat. Nggak lunas. Saya nggak tahu sampai kapan mereka bisa bertobat. Nah, yang ketiga, adat dalam masyarakat. Hukum denda. Maksudnya bagus. Maka itu daerah-daerah Kristen itu nggak pernah maju. Karena mereka menganggap adat itu lebih penting daripada firman Tuhan. Ini ada yang komen di Zoom saya. Ini anak Dayak dari Kalimantan Utara. Betul itu. Oke ya, jadi masalahnya ketika Tuhan Yesus hadir di dalam tanda kutip bangsanya sendiri, tapi ditolak karena buat mereka Yesus datang merusak adat istiadat nenek moyang mereka. Maka itu Markus 7 ini luar biasa. Ayat yang keempat. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Lagi sekali, ini kan bagus. Ingat zaman COVID? Betul ya? Aduh, kalau saya ingat kembali ke tahun 2020, 2021, 2022 sudah lumayan. Apalagi ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ketakutan. Masih ingat? Semua orang anggota keluarga yang dari luar sebentar saja. Apalagi bilang dari pasar, dari keramaian. Weh, sudah. Sebelum masuk rumah disemprot oleh disinfektan. Ada yang sampai basah kuyup karena saking takutnya dengan virus itu. Nah, ini mereka. Jadi mereka kalau pulang dari pasar tidak boleh jamaah sentuh apa-apa sebelum mereka mandi dulu bersihkan. Maksudnya kan bagus supaya sehat. Tapi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, imam-imam ahli Taurat itu menjadikan simbol kesombongan bahwa kami ini mentaati peraturan nenek moyang kita yaitu Musa. Bukan itu maksudnya. Saya baca lagi ya, Markus 7 ayat 4. Nah, ini ada yang komen dari Timika. Setelah bayar mahar itu mas kawin, mahal, menikah ternyata tiap hari berkelahi, hadai katanya. Ini dari Timika komen, betul. Saya ulangi lagi ayat 4-nya. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya
hal mencuci cawan, mencuci kendi, dan perkakas-perkakas tembaga yang lain. Nah, Musa pernah menulis dan memang itu betul. Ya, sampai hari ini contoh beberapa orang Indonesia yang pertama kali ke Israel itu dibuat kaget dengan peraturan. Di semua hotel dan rumah makan yang milik orang Yahudi tidak boleh bawa sambal. Nah, orang Indonesia makan nggak pakai sambal itu nggak nikmat. Nah, itu dilarang oleh mereka. Diawasi betul-betul. Kenapa? Mereka berkata, kami tidak tahu cara masak saudara itu seperti apa. Kalau dalam Islam ada istilah halal. Itu pun ada lembaganya sendiri. Kalau di Yahudi ada namanya kosher. Kosher itu bahasa Ibrani, artinya bersih, tahir, ya halal itu. Wah, mereka ketat sekali. Musa menulis, ya, panci alat-alat masak yang dipakai untuk merebus daging sama sekali tidak boleh dipakai untuk merebus susu. Itu peraturan Taurat. Lagi sekali supaya higienis, supaya sehat. Tapi mereka menjadikan itu kesombongan rohani. Jadi kalau saudara ke Israel dan makan di restoran orang Yahudi, tidur di hotel orang Yahudi, jangan coba-coba bawa sambal dan sejenisnya. Kecap saja tidak boleh karena mereka harus kosher. Masaknya ya harus itu. Nah, itu ribetnya mereka. Nah, itu yang Tuhan Yesus gak suka. Ya, maka itu dalam Markus 7 juga Tuhan Yesus berkata, lihat itu di ayat yang ke-20. Jadi bukan apa yang masuk yang menajiskan kamu, tetapi apa yang keluar. Ya, sebentar saya lihat. Ini ayat 19. Markus 7 ayat 19. Coba saudara lihat. Begini kata Tuhan Yesus. Karena bukan sebentar, ayat yang sebentar. 18, maaf ya. Saya akan baca 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Ya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Ini jelas sekali. Ya, apa sih artinya? Kembali ilustrasi COVID. Semua kita yang kekebalan tubuh kita, imunitas kita kuat, maka kumpul orang yang positif COVID-19 pun kita nggak akan tertular. Karena masalahnya yang di dalam ini sehat, yang di dalam ini benar. Itu teguran Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak menajiskannya? Ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Wih, ini sambil marah ini Tuhan Yesus. Jangan sibuk dengan itu. Dengan demikian, Yesus Tuhan menyatakan semua makanan halal. Wah, protes orang-orang Yahudi, orang Farisi, imam-imam itu. Jelas ya? Ayat 5, Markus 7. Kita lihat ini. Ayat 5. Karena itu, orang-orang Farisi ya, dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut, kembali masalah ini. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Saudara bayangkan, Tuhan Yesus sudah ngomong jelas seperti itu, masih nggak ngerti. Maka dengan kalimat lain saya berkata, puji Tuhan kalau ada di antara kita belajar hari ini tentang Markus 7 dan saudara adalah orang dari suku-suku tertentu di Indonesia yang masih memegang
lebih tinggi adat istiadat nenek moyang saudara dan itu memiskinkan diri saudara dan keluarga saudara, bertobatlah hari ini. Ada satu suku yang begitu ketat punya kalimat ini di hidup mereka. Kami lebih baik disebut orang tidak bertuhan daripada kami disebut orang tidak beradat. Shock saya. Pertama kali ke suku itu tahun 70-an yang lalu. Hah? Ada suku seperti itu. Di daerah Sumatera Utara sana. Jadi mereka lebih senang disebut beradat daripada disebut tidak beradat. Maka itu mereka berkata lebih baik kamu berkata tentang kami tidak bertuhan. Tidak apa-apa. Asal kami tetap beradat. Wih, ngeri sekali itu. Oke ya. Saya baca lagi ayat 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Ayat yang ke-6. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu ada di kitab mereka sendiri. Hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Nah ini orang yang beradat dan orang yang beragama itu hebat secara melakukan hukum-hukum agama mereka. Hebat. Tetapi cuma di bibir. Di hati mereka jauh dari Tuhan. Jadi walaupun hafal peraturan tata gereja. Hafal. Tapi kalau hidup tidak bertuhan. Saudara lihat gereja-gereja suku, gereja-gereja tradisional. Bicara apa saja selalu ada kata tata gereja, tata gereja, tata gereja. Sebut tager, tager. Nah kalau ada yang pernah dengar orang berkata tager, berarti itu tata gereja. Jadi mereka tidak menjalankan yang Alkitab tulis, tetapi mereka menjalankan peraturan yang mereka buat. Maaf. Dalam dua agama besar, Yahudi dan Islam, itu ada kitab tambahan. Kalau dalam orang Yahudi namanya Talmud, kalau dalam Islam namanya hadis. Nah kalau saudara mendengar dua nama kitab ini, itu turunan, ya kitab turunan, kitab salinan dari induk. Nah mereka pakai dua-dua, maka itu jadi kacau. Apalagi dalam agama apa saja ada istilah tafsiran. Nah ini yang merusak. Semua ditafsirkan. Maka itu sampai di fakultas-fakultas keagamaan selalu ada fakultas tafsir. Selalu ada. Kenapa? Karena orang belajar dengan logikanya untuk menafsirkan yang tertulis. Wow, anak saya dari Belanda. Pak Titawanu, puji Tuhan belajar. Nah itu yang jadi masalah sampai hari ini. Mereka ribut tata gereja. Kesaksian sedikit. Sejak tahun 80-an, saya itu diminta banyak oleh banyak yayasan-yayasan untuk jadi penasehat. Ya, sekarang sudah enggak. Karena sudah banyak yang lebih muda dari saya. Nah tiap kali sebagai penasehat, saya diminta untuk mimpin atau rapat-rapat yayasan. Saya punya kebiasaan. Sebelum saya memimpin, saya akan tanya kepada para pemimpin di situ. Dalam pembahasan kita, karena dalam yayasan apa saja, gereja juga, selalu ada dua buku yang jadi pegangan untuk mereka rapat. Satu, ya jelas Alkitab, karena kita Kristen. Kedua, kalau bukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, secara organisasi, atau tata gereja tadi.
Nah, semua anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan tata gereja itu kan buatan kita sendiri. Nah, saya minta persetujuan. Kalau saudara-saudara mempercayai saya untuk memimpin rapat ini, rapat pengurus, rapat yayasan, rapat anggaran, rapat apa saja dalam yayasan-yayasan Kristen, organisasi-organisasi gereja, saya minta izinkan saya kalau menemukan masalah apa saja di forum kita, saya tidak mau ada ADART dan ada tata gereja. Kalau saudara setuju saya mimpin, saya hanya minta ada Alkitab. Saya nggak mau ada buku lain. Nah, kalau mereka setuju, maka saya bilang, kalau gitu tutup semua anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan tata gereja, masukkan ke laci, kita hanya pakai Alkitab. Membahas masalah apa saja, saya pakai Alkitab. Nah, bulan Sabtu 2 hari kemarin ini, kami 2 mobil, ada 4 keluarga, ya, jalan bersama-sama pelayanan ke beberapa kota di Florida. Nah, saya ini kan makin itu orang heran. Kenapa? Ada orang bicara apa saja, ada orang tanya apa saja. Maaf ya saudara, ini untuk kemuliaan Tuhan. Langsung saya bisa tahu ayatnya di mana yang saudara bicarakan. Nah, ada satu ibu yang ikut heran. Ngomong tentang cucunya, saya tunjukkan ayat ini. Ngomong tentang anaknya, saya tunjukkan ayat ini. Ngomong tentang apalagi ayat ini, dia heran. Kok bisa tahu semua? Saya bukan menghafalkan. Tapi firman itu saya hidupi. Nah, itu prinsipnya. Lalu saya katakan begini kepada forum, kepada mereka semua yang ada di organisasi. Bayangkan, Alkitab, ya, Alkitab yang kita punya ini belum semua kita lakukan. Betapa kurang ajarnya kita ini pakai buku yang kita buat sendiri. Masuk akal nggak kalimat ini saya katakan? Untuk apa? Yang tertulis saja kita belum lakukan. Lalu kita pakai tambahan kitab yang kita buat sendiri. Saudara, ini loh. Ada, untung nggak banyak, 1-2 yayasan yang tidak mau saya menggunakan hukum itu. Ya sudah, saya hormati mereka. Ya kalau gitu maaf, saya tidak bisa memimpin rapat ini. Karena ada beberapa orang yang tetap ingin pakai buatan manusia, yaitu ADART dan tata gereja. Ya, saya nggak mau, ya udah saya mundur, nggak apa-apa, lanjutkan sendiri saja. Ya, dari Prabu Muli, ya kan? Jelas ya, kalau hal ini maka itu pegang firman Tuhan lebih tinggi daripada adat. Saya ulangi, pegang firman Tuhan lebih tinggi daripada adat. Kiranya suku-suku yang mengikuti fame saya katakan tadi, lebih baik kami disebut tidak bertuan daripada kami disebut tidak beradat. Bertobatlah, hargai firman Tuhan. Ayat yang ke berapa tadi? 7. Oh 7 sudah. Oh ya, ayat 7 ya. Percuma mereka beribadah kepadaku. Lihat, nggak ada gunanya. Kamu beribadah kepadaku. Ayat 7. Saya ulangi. Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku. Dengan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. TSI-nya. Percuma saja mereka menyembah aku. Karena mereka hanya mengajarkan aturan-aturan manusia. Jadi nggak bisa. Saudara, mulai hari ini kita harus ada perubahan dalam hidup kita. Bahwa adat istiadat, walaupun itu bagus dan buatan manusia, tetapi Tuhan ingin kita hanya mengerjakan yang Tuhan katakan, bukan yang manusia ajarkan. Saya harap mengerti kalimat ini. Ayat 8. Kita lihat. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perhatikan kalimat ini.
Jelas sekali Tuhan Yesus berkata. Wih keren, TSI. Kata Yesus lagi, ayat 8. Kalian sudah meninggalkan perintah-perintah Tuhan hanya untuk mengikuti adat istiadat manusia. Seperti tata cara mencuci tempat air, gelas, dan banyak lagi aturan lainnya. Jadi saudara setuju ya, di awal tadi saya bilang, begitu ada orang menyebut diri aku beragama, yang muncul pasti 3 hal. Woi anak saya hamba Tuhan dari Jogja, iya Pak saya tapi setuju. Saya ulangi, begitu ada orang menyatakan diri aku orang beragama, pasti muncul 3 hal ini. 1, sombong rohani. 2, ngeri saudara, suka menghakimi. 3, isinya munafik. Oh Tuhan ampuni kami. Ayo kita bertobat dari konsep atau prinsip beragama. Lebih baik kita bertuhan daripada beragama. Ayat 9. Kita lihat ayat yang ke-9. Ya. Masih Markus ayat 7 atau? Ya ayat 9. Ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang adat istiadat ini? Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai. Wih, ini teguran yang sangat tidak enak, saudara. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Tuhan supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Saya ulangi, ayat 9 ini masih terjadi sampai hari ini di daerah-daerah Kristen di Indonesia ini. Ya, cari sendiri daerah itu mana. Apalagi saudara-saudara orang Kristen yang berasal dari suku-suku yang masih megang adat istiadat itu ngerti. BIS. Lalu Yesus berkata lagi, kalian pandai sekali menolak perintah Tuhan supaya dapat mempertahankan ajaran sendiri. TSI. Lalu katanya kepada mereka, hebat sekali kalian mengakali, pakai kata bahasa anak muda, mengkadali, tahu ya, mengkadali perintah-perintah Tuhan demi mengikuti adat istiadat nenek moyangmu. Kira-kira saudara tahu Yesus ngomongnya pedis atau santai, sambil marah atau tertawa? Marah ini kepada orang-orang Farisi ahli Taurat itu. Wih, ngeri sekali. Juga dia berkata MLT-nya kepada mereka, kamu menolak perintah Tuhan secara cerdik, licik, mengakali tadi, agar kamu dapat memelihara tradisimu. FYI-nya bagaimana? Filipus, coba kita lihat FYI-nya. Jadi hari ini saudara stop mengaku orang beragama. Lihat aja di Indonesia ini. Ini saya sebut. Kalian menolak hukum Tuhan demi kepentingan adat istiadat. Berapa tahun yang lalu lembaga riset, lembaga survei, dan yang mendata semua di Indonesia itu mendata koruptor, bajingan-bajingan perampok uang rakyat itu dihitung dengan 10, nomor 1, nomor 2, nomor 3, terus begitu. Nah 3 nomor yang pertama itu mengagetkan saudara. Nomor 1, semua koruptor itu baik yang Kristen maupun yang bukan adalah orang-orang beragama dan punya posisi-posisi penting di lembaga keagamaan mereka. Itu kan aneh. Mereka adalah petinggi-petinggi agama, termasuk yang Kristen. Tapi mereka maling, bajingan, perampok. Nomor 2, semua koruptor itu di samping orang beragama, orang berpendidikan tinggi. Kalau saudara baca nama-nama koruptor, minimal mereka itu master
S2 minimal. Yang doktor banyak juga. Yang profesor juga ada. Jangan tersinggung karena itu tertulis. Nomor 3 ini lebih gila lagi. Semua bajingan itu adalah orang-orang yang sudah kaya raya. Aneh bukan? Masih kurang. Nah, itulah kemunafikan dalam keagamaan apa saja. Maaf kalau saya ngomong ini. Ayat yang ke-10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya, ya. Saya ulang. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya harus mati. Nah, itu kan bagus. Tuhan Yesus mengajar. Ayat 11. Tapi mereka salah. Ya, ayat 11 ya. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, ya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, ini kurang ajar betul agama itu. Sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Tuhan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Maaf. Contoh kecil ya, jangan tersinggung. Ada pendeta-pendeta yang berani berkhotbah. Perpuluhanmu tetap harus untuk aku dan gereja ini. Kalau pada saat kamu harus bayar perpuluhan, ternyata papa mamamu sakit dan tidak ada biaya untuk bayar rumah sakit, jangan bayar. Untuk rumah sakit tetap berikan. Ada loh pengkhotbah berkata seperti itu. Dan ternyata sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ngeri sekali. TSI-nya. Tetapi kalian mengajarkan bahwa kita boleh berkata kepada ayah atau ibu kita, aku tidak bisa membantu kamu lagi. Karena aku sudah berjanji akan memberikan semua hartaku kepada Tuhan. Menurut kalian, kalau kita melakukan itu, kita tidak wajib lagi menghormati ayah atau ibu kita. Padahal di ayat 10, coba kembali ayat 10 lagi. Mereka berkata, Musa mengajarkan TSI-nya. Sebagai contoh dalam hukum Taurat, ini Markus 7 ayat 10. Sebagai contoh dalam hukum Taurat tertulis, hormatilah ayah dan ibumu. Dan orang yang menghina ayah atau ibunya harus dihukum mati. Tapi kemunafikan orang ini supaya kelihatan sok suci, sok rohani, suka memberi ya untuk bait suci, untuk agama mereka. Ternyata mereka lebih baik mengorbankan ayah ibunya nggak makan dan nggak diobati. Yang penting uang mereka bisa dipakai untuk ibadah, untuk bait suci, untuk rumah ibadah, untuk keagamaan mereka. Karena itu dilihat oleh orang lain. Munafik nggak orang-orang seperti ini? Dan itu ada sampai hari ini, saudara. Ngeri sekali. Ayat 12. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Woi, jangan kita melakukan ini. Ayat 13. Ayat 13. Dengan demikian, firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku. Terjadi betul. Dengan demikian kamu menyatakan firman Tuhan ya, saya ulangi. Dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Maaf ya, hampir semua agama, termasuk di gereja, pakaian putih, semua yang berwarna putih, dari kepala sampai ke kaki, putih semuanya. Ya kelihatan bagus, tapi bukan itu yang Tuhan cari.
Kalau hati tidak putih bagaimana? Ngerti ya? Maka itu ayo kita belajar hari ini saudara. Tuhan lebih suka melihat yang ke dalam. TSI-nya ayat 13. Artinya kalian membatalkan perintah Tuhan hanya untuk mengikuti adat istiadat nenek moyang. Itu baru satu contoh. Ngeri sekali. Tuhan Yesus berkata kepada tokoh-tokoh agama ini, itu baru satu contoh. Masih banyak lagi hal seperti itu yang kalian lakukan. Aduh, nggak tahu berapa banyak. Begitu kalau baca Markus 7 ini menarik sekali. Saudara, ingat berapa pernyataan di perjanjian lama? Ketika Saul sudah disingkirkan, lalu Yahweh Tuhan sudah menemukan pengganti Saul, yaitu Daud anak Isai. Kita buka Kisah Rasul 13 ayat 22. Dan Samuel taat kepada Yahweh Tuhan. Dia pergi ke Bethlehem, bertemu, masuk ke rumah Isai karena jelas, Sam, aku sudah menemukan pengganti Saul, yaitu Daud anak Isai di Bethlehem. Samuel pergi. Setelah sampai sana, bapak mana yang gak berbinar-binar, gak berbunga-bunga, mendengar salah satu anaknya akan dipilih jadi presiden. Kita pakai kata presiden aja. Wah, luar biasa. Maka dengan bangga dan dengan shock yang luar biasa, Isai mengeluarkan 6 anak lakinya. Eliab, Syama, siapa lagi. Nah begitu Eliab keluar anak sulung, gagah, maco kalau istilah sekarang. Weh, mungkin dia itu bodybuilder atau gimana. Samuel berkata, ini cocok ini jadi raja. Masih ingat? Yahweh Tuhan berkata, Sam, jangan lihat perawakannya. Orang hanya melihat yang di luar, tapi aku melihat yang di dalam. Nah ini beda. Mana ayatnya? 22. Filipus, kalau ayatnya nggak ditampilkan itu pengaruh apa sih papa ini? Nggak ngerti. Kok gini kan makan waktu, hilang lagi. Maaf ya. Ada pengaruh nggak? Kalau ada pengaruh ya sudah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada bukan, nah hilang lagi. Oke, Kisah Rasul 13 ayat 22. Bisa jawab nggak Filipus? Kalau nggak tampil terus ini ada masalah nggak di layar ini? Filipus? Masalah, Pak. Kenapa? Gak masalah. Ya udah, jangan keluar masuk supaya waktunya. Ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, ini yang keren. Sam, aku telah menemukan Daud anak Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini kan luar biasa. Di mana luar biasanya? Daud kan belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi, belum apa-apa. Tapi mengapa surga sudah memberi penilaian siapa anak muda ini? Seorang yang berkenan di hatiku. Saya baca TSI-nya. Setelah Yahweh menurunkan Saul dari tahtanya, dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan inilah yang Tuhan katakan tentang Daud. Pada Daud anak Isai itulah aku sudah menemukan orang yang hatinya sesuai dengan hatiku. Dialah yang akan melakukan, perhatikan. Daudlah Sam yang akan melakukan semua yang aku mau. Wih. Kira-kira kapan ya Tuhan bicara seperti ini kepada saudara dan saya? Betapa luar biasanya kalau suatu hari Tuhan hadir di hidup kita, saudara. Lalu Papa berkata kepada kita masing-masing, ayo, aku tahu hatimu. Ini saya panggil nama Bu Ayu ya, host kita ini. Aduh, aku tahu
Kamu adalah orang yang akan melakukan semua yang ku mau. Terpujilah dia. Nah, apa kesimpulannya? Begini. Tuhan kita adalah, amin ya, ini Pak Pendeta dari Riau, amin. Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang tidak pernah menilai saudara dan saya ketika sedang beribadah. Catat ini baik-baik. Semua agama di dunia, maka itu kekristenan bukan agama. Semua agama di dunia itu wajib, dari Belanda, amin. Dari Nabi bilang, amin, betul. Semua agama di dunia selalu menentukan penilaian ada di ibadah. Rajin ibadah enggak? Rajin ibadah enggak? Rajin doa pagi enggak? Rajin baca Alkitab enggak? Rajin memberi persembahan enggak? Rajin doa ini enggak? Nah, mulai hari ini perhatikan. Yang Tuhan nilai dalam hidup kita justru ketika kita sedang tidak di gereja. Papa akan menilai kita ketika kita sedang tidak beribadah. Papa menilai hidup kita ketika kita sedang tidak berdoa. Ketika kita sedang tidak baca Alkitab. Bukan berarti nggak boleh berdoa, nggak boleh baca Alkitab, nggak boleh beribadah. Bukan. Karena dalam ibadah itu kemunafikan terjadi. Anak-anak saya beritahu mereka. Kamu jangan menilai Papa waktu pelayanan, apalagi waktu khotbah. Jangan. Nilai hidup ini. Hidup Papa ini ketika dalam hidup sehari-hari. Maka itu saya suka, ya, Atan, senang sekali Papa kamu ada. Ini anak saya Muslim ini, ikut belajar. Dalam ibadah kita, itu penuh kemunafikan. Saudara, ayo hari ini kita menyadari bahwa Tuhan itu lebih suka tembus di hati kita daripada di luar kita. Maka itu di dalam kitab suci kita tidak ada peraturan ibadah dan peraturan sembahyang. Tidak ada. Di kitab suci agama apa saja, peraturan ibadah dan peraturan sembahyang itu mutlak. Catat, mutlak ada. Karena yang disebut agama, maka ibadah itu nomor satu penentuannya. Apakah orang itu betul-betul. Oh, terima kasih Uci. Ada tambahan yang buka FAYH. Tetapi Tuhan menyingkirkan dia dan mengangkat Daud sebagai raja. Mengenai Daud, Tuhan berkata, Daud anak Isai sangat kusukai sebab ia taat kepadaku. Terima kasih Uci untuk kiriman FAYH ini. Kita buka 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Mengapa yang Tuhan Yahweh kita cari? Bukan jam sembahyang kita berapa jam. Dia nggak cari berapa ribu ayat yang kita hafal. Dia nggak cari berapa banyak persembahan kita. Tidak. Ini yang dia cari. Dari Surabaya ada tambahan komen. Tuhan menilai hidup kita ketika dalam hidup sehari-hari. Bukan ketika sedang beribadah atau di gereja, betul. Ya. 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Kita perhatikan ini. Karena mata Yahweh, ini mata Papa kita, menjelajah seluruh bumi, keren ya, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Nah, kalau saya pakai istilah zaman sekarang, jadi mata Papa kita di surga itu seperti CCTV. Tahu ya, kamera pengamat itu. Oh, setiap hari mata Papa kita keliling dunia. Bukan mencari orang yang rajin sembahyang, rajin ibadah, rajin hafal ayat, tidak.
perhatikan salah satu hobi Bapak kita. Ya, matanya mengelilingi bumi. Saya pakai istilah seperti CCTV. Untuk melimpahkan kekuatannya hanya kepada satu kondisi manusia yang bersungguh hati terhadap dia. Ayat sebab mata Yahweh menjelajah seluruh bumi untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang berpaut sepenuh hati kepadanya. PS, Yahweh mengawasi seluruh bumi untuk memberikan kekuatannya bagi orang-orang yang setia kepadanya. Ya, yang hatinya nempel kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Wih, saudara, selama COVID merajalela, orang Kristen diajari di gereja-gereja untuk menghafalkan Mazmur 91 sampai jadi lata. Betul nggak? Mazmur 91 memang hebat, saudara. Mazmur 91 itu memang ada jaminan yang luar biasa. Tapi kalau cuma dibaca, cuma diucapkan, ya, pernah dengar ada istilah orang Jawa dermimil, maaf ini ya. Dermimil itu jadi mengucapkan ayat itu. Tapi kalau ada orang Kristen hafal mati Mazmur 91, tapi tidak melakukan ayat 14, nggak ada gunanya. Maka kedahsyatan Mazmur 91 tidak berlaku. Ini ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, ini yang gereja-gereja di zaman COVID tidak bahas. Jemaat hanya diperintah untuk menghafalkan Mazmur 91. Percuma kita hafal ayat, tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Bukankah sejak ayat 1 Markus 7 tadi kita bahas, percuma kamu beribadah kepadaku cuma di bibirmu, tapi di mulutmu, di hatimu kamu jauh. Nah, ini teguran Tuhan. Karena Tuhan hanya suka melihat hati. Tuhan gak suka melihat apa yang ada di luar kita. Karena di luar kita bisa kemunafikan isinya. Ingat itu baik-baik. Oke? Nah, hatinya melekat kepadaku. Apa dampaknya? Kalau hati kita melekat kepada Bapa, woi, dampaknya ini luar biasa, saudara. Maka, nah kata maka tahu artinya? Maka itu akibat dari kedekatan kita, melekatnya hati kita kepada Yahweh Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Weh, terima kasih Tuhan. Sebab ia mengenal namaku. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. PS-nya, kata Yahweh, orang yang mencintai aku, yang hatinya melekat kepadaku, akan kuselamatkan. Yang mengakui aku, akan kulindungi. Jadi ini permintaan Bapa kita. Bukan cuma aktif di dalam keagamaan. Aktif melakukan tata gereja, peraturan manusia. Tapi hati kita menjauh. Maka mulai hari ini, kalau kita sudah mengerti Markus 7, mulai ayat 1 sampai 13. Maka Tuhan lebih mengutamakan sikap hati kita. Ini seorang gembala dari Riau. Tajam firman Tuhan malam ini. Enak didengar. Dan tapi enak didengar. Dan memberkati kita. Puji Tuhan. Ayat terakhir. Markus 7 mulai ayat yang ke-21. Ini yang Tuhan tegur. Markus 7 mulai ayat 21. Nah, oke. Sebab dari hati orang, ya, timbul segala pikiran jahat, ya, mana tadi, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, ya, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Wih, ngeri.
Itu dari hati kita. Nah, hati manusia yang sejahat ini, saya ulangi lagi, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Terus ayat 22. Perjinan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ngeri sekali. Nah, manusia sadar isi hatinya cuma sebobrok itu, sekotor itu, senajis itu. Kalau saya berkata, sapiteng masih lebih bersih daripada hati manusia ini, saudara. Itu dipoles, ditutupi dengan jubah-jubah keagamaan. Hati yang begitu kotor ini dipoles, ditutupi dengan rajin ibadah. Maka itu isinya kemunafikan. Oh, ngeri sekali. Ayat 23. Ayo kita bertobat. Ayat 23. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Maka itu bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar ini, yang dari hati ini. Kiranya hari ini kita mau bertobat ya. Terima kasih kelompok Osaka mengundang kita untuk belajar. Membedah kitab Markus ini. Sayang karena waktu, saya cuma bisa satu perikop ini saja. Roh Kudus menolong kita menjadi pelaku kebenaran, bukan kemunafikan. Ayo kita lebih mengutamakan peraturan Tuhan daripada tata cara ibadah. Ya, ini seorang dosen dari Jogja, ya. Makasih sama-sama, Pi. Tuhan memberkati kita dan jangan jadi sombong rohani, jadi pelaku firman yang berdampak buat orang lain dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Luar biasa bukan? Kasih Tuhan nyata untuk kita. Saya kembalikan kepada host. Amin.